wudhu. Makanya tadi aku berniat wudhu sah sudah niat kita di dalam hati. Paham ya, kira-kira paham nggak yang perempuan? Jadi membaca tadi Bang boleh nggak boleh? Itu boleh aja, tapi niatnya di dalam hati. Jadi bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudu'a li rabbil hadatsil asghari fadlillah taala. Ini air dianukan di sini sudah mulai menyentuh inilah bagian. Habis selesai juga Nah ini jadi penting. Hafal aja berataan lah. Kalau lepas niatnya lah, insya Allah. Kalau misalnya kada hafal, kada apa-apa, kada berdosa juga. Yang penting di hati biar waktu air menyentuh ini tadi, mulai menyentuh tadi nah, aku berniat wudhu, sudah sah niatnya. Adapun misalkan untuk menghilangkan hadas kecil, fardukan Allah Ta'ala, itu bagus lagi. Nah. Kemudian rukun wudhu yang kedua, apa itu? Membasuh muka. Nah, membasuh muka. Batasan muka itu di mana? Yaitu yang wajib dibasuh mulai tempat kebiasaan tumbuh rambut. Coba, di mana kira-kira nampian? Nah, itu kalah diraba masing-masing. Mau Ustaz yang penulun Ustaz sampai saya ini aja kayak apa? Nah, kada itu nang kada jadi nang bisa nang normalnya kan di sini saya ini aja. Kada usah nang sampai sini nah. Ada usah jadi sini cukup. Nah, nang normalnya rambut tumbuh. Mulai di sini. Nah. Sampai bawah dagu, nih bawah dagu. Nah. Kemudian dan lebarnya antara pasak telinga kanan, nih pasak telinga kan? Nah, lebarnya sini. Ini gini. Jangan waktu wudhu nanti nang dibasuh cuma gini aja. Nah, apa? Kayak gini. Nah, banyak kayak yang basuh. Mungkin kayak ini bahaya, tiba-tiba sirup, banyak. Ulun lihat banyak orang, oh ini salah saja. Padahal ini hati-hati nih, langsung dari sini dah. Nah, ada batahan lagi. Ya dari sini pulang. Nambah jenggot kayak ulun, nang tabal jenggotnya disunahkan di apa nih namanya nih? Sisir. Digaruk. Diselang-selangi. Nang agak tebal, tapi nang misalkan kada tebal ya cukup biasa aja, sunnah hukumnya. Nah jadi untuk muka ini perhatikan badan. Perempuan kan kayak apa bagusnya? Make upnya berdudi, bagusnya. Takutnya kayaknya waktu pian membasuh muka itu bukan namanya air mutlak lagi, tapi air mutlak bercampur make up, kada sah kayaknya. Paham ya lah? Nah, kalau kada paham kayaknya datangi ke rumah. Bawalah katan. Nah, kalau pemasakan tuh kita. Dibuat sampai mana tadi? Muka nih. Penting banget masalah muka nih. Nang bajilbab sering inya hati-hati banget kalau terlihat orang. Jadi akhirnya bisa kada terbasuh yang bagian batasan samping kanan kirinya ini. Jadi hati-hatilah di situ karena kalau wudhu kita kada sah, nanti sholat kita pun kada sah juga. Kemudian rukun wudhu yang ketiga, apa itu? Membasuh kedua tangan. Mulai ujung jari, ujung jari nah, sampai siku. Jangan kebalik, siku pada hulu, hanya ke ujung jari. Ini hati-hati nih. Di dalam Al-Quran itu diterangkan mulai jari sampai siku. Nah jadi dari sini nah, air dialirkan sampai sini nah ini. Kayaknya sampai di 3 kali. Kayaknya yang kiri juga sama, dialirkan air sampai sini. Nah, sampai 3 kali nanti setelah itu pulang baru digini lagi. Nah, siapa tahu ada yang kurang sempurna. Disunahkan nanti yang didahulukan tangan kiri, kanan dulu 3 kali, baru kiri 3 kali. Jangan kanan kiri. Nah itu nanti kurang bagus. Kemudian yang berikutnya lagi menyapu sebagian kepala. Nah, katakanlah menyapu sebagian kepala itu hukumnya wajib. Contoh, waktu bahari, waktu masih anum, kayak ini aja kita. Nah, ya kan? Ya banyak ini basah tangan kan, nah jadi kita. Karena di dalam fikih paling kada 3 helai rambut sah sudah. Ya kan, makanya waktu dulu mungkin Pak Toto juga gitu kali dulu lah, atau masih muda. Jambul ini takutan, jambul kayak sudut itu rusak ya. Jadi paksain aja. Ayo masih muda. Tapi kalau sekarang kada kita ambil yang sunnahnya. Jadi kita sapu seluruh kepala kita. Nah,
Jadi ini dianukan lah, ini sunahnya nih. Nah di ujung ketemu, habis itu kita di sini. Nah, sampai belakang. Nah, jadi yang jadi saksi wudhu kita tuh seluruh rambut kepala kita, kadang sedikit lagi. Tapi sunnahnya wajibnya adalah yaitu sebagian aja, yaitu minimal 3 helai rambut. Gimana kalau buat pian kayak apa aja? Pak Toto kayak Pak? Semuanya alhamdulillah. Bagusnya Pak Toto dibalikin lagi. Pian ke belakang aja lah, karena pun Sidin supaya tetap kesana gitu nah. Sayang tuh Sidin ya lah. Tapi banyak juga tuh yang tersapu bagus lagi. Nah inilah rame Pian kalau belajar kayak ini. Soalnya keingatan pengalaman bahari. Kayak pengalaman waktu kita dulu wudhu kita ya kalau di sini aja dah. Jambul dibiarkan sah aja juga. Tapi kada dapat pahala sunat. Kemudian yang berikutnya lagi membasuh kedua kaki. Ustaz, kenapa telinga ada termasuk? Telinga menyapu telinga itu bukan termasuk rukun, tapi nanti sunat wudu. Nah, ada caranya 2 karena yang masalah telinga ini kan masuk sunah lah. Ada yang cara seperti ini. Nah, misalkan dia habis masuk kepala lah, ini rukunnya nah. Langsung dimainkannya ke ini ke telinga. Ada yang seperti ini. Ayo silahkan aja. Atau ini sudah selesai 3 kali, baru karena telinga kita sendirikan. Nah, gitu. Lagi baru sini naik, diputar ke atas. Nah, itu juga terserah aja caranya yang mana. Biasanya yang mana yang dipakai? Selesaikan menyapu dulu kah? Atau langsung sapu kepala habis itu langsung telinga? Enggak, pian Pak Toto. Berarti Sidin mengumpati Habib Umar Al-Hafiz. Nah, ya kalau lah, Habib Umar kayak gitu Sidin. Jadi langsung Sidin. Karena Bapak itu ada caranya masing-masing. Nah, kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki mulai ujung jari sampai mata kaki. Jangan dibiasakan dari mata kaki ke ujung jari. Berarti kita menyalahi pulang, kada dapat sunnah lagi. Ya kalau lah. Nah, kemudian yang terakhir tertib. Artinya menurut aturan, artinya berurutan, jangan sampai yang didahulukan adalah yaitu misalkan membasuh kedua tangan. Habis itu hanya muka, nggak boleh. Jadi mesti niat membasuh muka, membasuh kedua tangan, menyapu sebagian kepala, kemudian ya membasuh kedua kaki, dan yang terakhir tertib berurutan itu tadi. Nah itu adalah rukun wudhu. Jadi pahamlah. Jadi kan syarat sahnya tadi harus paham rukun nih. Kalau takutnya nanti kalau ada paham rukun wudhu ini timbul-timbul nanti ada yang kada sempurna wudhu kita. Oke, baik, biar cepat lah. Nah, yang kedua tadi harus mengetahui yang sunahnya jalan-jalan. Nah, baik. Sunah-sunah wudhu banyak. Di antaranya pertama membaca basmalah, membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum wudhu kan biasanya membasuh tangan dulu kalau. Nah, gini. Disunahkan nih. Sambil Bismillahirrahmanirrahim. Bersih tangan kita. Nah, jadi itu. Yang kedua adalah membasuh 2 telapak tangan sunnah sebelum wudhu. Ini kita laksanakan sebelum kita wudhu. Ini pasti dikerjakan sudah nih. Soalnya takutnya ada kotor apa di tangan kita. Nah, setelah itu baru sunnah yang ketiga al-istinsyaku, berkumur-kumur. Jangan dahulu berkumur-kumur, hanya tangannya dibasuh. Timbul-timbul kayaknya dikumur-kumurkan bekas kotor tangan kita, jangan. Itu sudah bersih. Ya. Kemudian menyapu seluruh kepala dengan air yang tadi menyapu yang tadi itu jadi itu sunahnya disapu semuanya. Nah, kemudian lagi menyapu 2 telinga sesudah menyapu kepala. Pas yang lelah sunah hukumnya. Kemudian nomor 6 mendahulukan yang kanan daripada yang kiri, sunah juga. Kemudian 7 membasuh dan menyapunya 3 kali. Sunnah hukumnya 3 kali. Tangan 3 kali, kanan. Kemudian kiri juga 3 kali. Kemudian nomor 8 berturut-turut. Ya tadi itulah. Nah, jangan berturut-turut, paham maksudnya itu adalah yaitu jangan diselang-selangi dengan kerjaan lain. Pokoknya kerjaan uduk selesai. Itu hukumnya sunnah.
Kemudian yang terakhir membaca doa. Nah doanya ini apa aja beritaan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Kalau bisa sampai situ. Ulun ada belajar ini. Ujian Nabi SAW, siapa yang membaca Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, setelah selesai wuduknya, maka futihat lahu abwabul jannati at-thamaniyah, dibukakan oleh Allah baginya pintu-pintu surga yang 8, dan dia dipersilahkan masuk surga mana yang dia pengen. Nah doa setelah wudhu itu jadi bagus tuh dibaca, jangan ditinggal. Ada lagi pulang, siapa aja Nabi membaca setelah wudhunya juga membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kayak doa kafaratul majelis. Maka di situ disebutkan, dicatat kebaikannya yang sangat luar biasa, dikunci oleh Allah, kemudian nanti dibuka waktu di akhirat nanti tatkala dia membuka itu, Masya Allah ternyata pahalanya saking besar. Itu baca, nah itu tadi. Dan ada amalan-amalan yang lainnya. Nah jadi doa setelah wudhu itu hukumnya sunat karena termasuk rukun. Nah nanti insya Allah akan kita lanjutkan. Masih ada waktu lagi nah. Sedikit lagi lah tentang pembatal wudhu, ya, tentang pembatal wudhu. Nah biar nanti selesai. Segala hal yang membatalkan wudhu di sini disebutkan di dalam kitab ini ada 5. Pertama, mohon maaf, keluar sesuatu dari kubul dan dubur kecuali mani. Ada yang keluar, kita udah wudhu nih, sekalinya ada yang keluar, amas keluar dari, serius ulang. Ada kalau orang menangis apa amas jangan tiba-tiba dia mata ya Allah. Nah ini kan ada amas bubujuran keluar. Bujur. Ini kisahnya si ini tataguk amas, tataguk cincin bini. Sakanya keluar ya dari itu. Artinya kalau ada sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur selain sperma atau mani, maka hukumnya najis. Maka itu hukumnya najis, jadi membatalkan wudhu. Siapa tahu lah, pian misalkan bakantut pasti itu tak. Kan pada angin gitu, cari aja kalau dapat anginnya di mana angin itu. Batal wudhu kita, apalagi yang lain dari itu. Misalkan keluar kima, tahu kima? Dulu kan kita anak kecil kan biasa makan kima Allah. Nah, pengalaman kima ini loh kima mbak. Cacing baju. Bingung sih Den. Mudah-mudahan dapat jodoh orang Banjar nanti. Amin. Nah, jadi tahu. Nah, pokoknya apa aja yang keluar selain air mandi, maka nanti membatalkan wudhu. Kemudian yang berikutnya lagi, tidur yang tidak tetap pada tempat duduknya. Ini biasanya laki-laki. Nah, kalau kita tidur tidur duduk kayak gini. Apakah membatalkan wudhu? Jawabannya tidak. Tapi kalau pian tidur gini, sekalinya saking ngantuknya tertidur benar-benar mimpi apa kan tahu juga. Sekalinya gini lah timbul-timbul aja. Nah, ini pipi maaf ya, pipi bulit jarang Banjar. Ya itu pokoknya kayak itulah. Ini kan terangkat. Nah kita kan tahu kalau udah terangkat ini bisa jadi ada angin yang keluar. Tapi kalau kayak gini aja Pak Made, misalkan kita Jumatan sering kan kita pura-pura gini deh. Kalau Pak Made ini lewat ini membenarkan berarti benar dia rasa sakit. Nah, kadang Bapak kalau gini-gini aja, tapi kalau sudah ininya terangkat tidurnya maka batallah wudhu kita. Paham ya? Jadi hati-hati hari Jumat yang biasa guring waktu khatib di atas mimbar. Hati-hati jangan sampai terangkat ini pipinya ini kanan kiri lah. Kalau udah terangkat pian keluar aja bawa wudhu sana. Kalau kada bawa wudhu karena salatnya kada sah karena dihukumkan batal. Apalagi guringnya basilah kayak ini Pak Made. Nah aja. Ini pasti batal banget sudah. Guringnya kayak gini udah kada khutbah. Kalau orang kada belajar kada bawa wudhu nih langsung ikut salat aja.